Ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan bermunajat, bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kita tawasul kepada baginda Nabi Muhammad, semoga kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah membaca sejarah tentang baginda Nabi Muhammad, juga tentang pujian baginda Nabi Muhammad. Tadi kita baca juga tentang mukjizatnya baginda Nabi Muhammad, tentang jihadnya Nabi Muhammad, dan terakhir tawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan tadi bi akrama rusli kunna akramal umami, berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad kita dijadikan umat yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin rahmatullah, jika sholat kita kurang khusyuk, belum bisa buat modal masuk surga. Ya, zakat belum ada modal, kita nggak bisa bayar zakat, belum bisa jadi modal masuk ke dalam surga. Ya, sedekah kita masih rada sombong, masih merasa dalam hati telah memberi, mungkin belum bisa juga menjadi modal kita masuk surga. Dosa kita terlalu banyak, mungkin kalau kita hitung dosa kita, pantasnya kita masuk auzubillah min dzalik. Iya, kalau kita nggak pantas. Ada bahkan kita sendiri nih, kita manusia biasa para hadirin, kita nggak pantas sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya kita mengucap apa kalau sholawat? Allahumma, ya Allah, bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ada orang-orang keliru yang mengatakan, wah itu jangan banyak-banyak sholawat, itu sedikit zikir. Ini sholawat adalah zikir kepada Allah dan juga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang langsung mengijazahkan kepada seluruh makhluk. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaiha biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah balas dengan 10 kali sholawat. Allah. Jadi nggak ada ibadah yang menjadikan seseorang mendapatkan sholawat dari Allah kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Alhamdulillah, kita berapa kali dari tadi kita sholawat? Maula ya Rasul. Masya Allah, ini bukti kalau kita cinta kepada. Sholat belum bisa jadi modal, zakat belum bisa jadi modal. Apa yang bisa kita buat jadi modal? Ada hadis baginda Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahad. Nanti orang kelak dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Wahai Nabi Muhammad, kita belum pernah melihat, tapi kita sungguh rindu kepada engkau, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Zaid bin Dathina. Dia ditangkap sama orang kafir Quraisy, sahabat baginda Nabi Muhammad. Disiksa, suruh keluar daripada ajaran Nabi Muhammad. Sampai suatu saat disiksa dengan pedih. Terus ya, pemuka orang Quraisy kafir ini pengen nguji kecintaan ini sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Terus dia bilang, wahai Zaid bin Dathina, apakah engkau rela jika engkau balik udah ke rumahmu, bertemu keluargamu, terus engkau digantikan oleh Muhammad? Orang Quraisy manggilnya dengan sebutan oleh Muhammad, dia menggantikanmu di posisimu sekarang. Apakah engkau rela? Udah engkau balik, nggak kena siksa, engkau pulang ke rumahmu, nikmatin udah hidupmu. Tapi penggantinya Nabi Muhammad yang disiksa begitu. Kata Zaid apa? Wallahi, demi Allah, aku tidak ridha. Sekarang aku di tempatku ya bersama istriku, sedangkan Nabi Muhammad tertusuk duri. Wallahi, aku nggak ridha. Nabi, aku duduk berbahagia dengan keluargaku, sedangkan Nabi tertusuk duri, aku nggak ridha. Maka orang-orang kafir sekarang mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin ka yuhibbu ashab Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Aku enggak pernah melihat seseorang mencintai sahabatnya sebagaimana sahabat Nabi cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang
Ya, mungkin umat-umat terdahulu kalau hidup lagi mengatakan apa? Nggak pernah aku melihat umat cinta kepada nabinya melebihi umat baginda Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم. Sedikit insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang kita hormati guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan juga akhina Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas dan juga kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kita baca semuanya di hadapan maqam daripada Sayyidul Walid almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya, amin. Diampunkan segala dosa-dosanya dan cepat dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan nasihat daripada Al-Habib Abdullah dan juga daripada Al-Habib Muhammad, dan juga telah selesai kita pembacaan daripada qasidah burda Imam Al-Busiri. Semoga apa yang diniatkan oleh para as-salafun as-salih di dalam pembacaan burda Al-Busiri, Allah masukkan niat-niatnya kita dan kita masuk ke dalam niatnya mereka, sehingga cepat kita mendapatkan keberkahan dan semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya mari kita teruskan pembacaan daripada kitab Arba'in Nawawi yang masuk ke pasal hadis yang ke-11. Al-hadits hadi ashar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatahu radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawi Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sayyidina Hasan ini sibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat terkenal. Kita semuanya mengetahui daripada cerita dua cucunya yang paling disayang sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini lahir beda hampir beberapa. Beliau ini lahirnya tidak kembar, tapi beda beberapa beberapa bulan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan lebih tua antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu warada, beliau ini dua cucunya Nabi yang dikatakan oleh Nabi, makanya di sini dikatakan apa? Waraiha natahu.
bahasanya kita penghibur lah daripada untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua cucunya Nabi. Karena anak lakinya Nabi di waktu kecil udah banyak yang pada meninggal dunia. Yang dari anak laki-lakinya Nabi SAW dari kecil banyak yang meninggal dunia, sehingga tatkala Nabi mendapatkan cucu daripada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, Nabi SAW sangat sayang kepada beliau berdua, sangat sayang. Bahkan kita pernah dengar cerita kan bagaimana tatkala Rasulullah SAW sedang sujud, itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik di punggungnya Nabi SAW sampai Nabi lama itu. Di dalam sujudnya Nabi lama, tidak mengangkat untuk buru-buru cepat-cepat terus kemudian dia jatuh ke belakang, tidak. Nabi apa? Nabi diam sampai selesai Hasan dan Sayyidina Husain main di punggungnya Nabi SAW, maka barulah Nabi melanjutkan salatnya. Sehingga apa doanya Rasulullah SAW? Allahumma inni uhibbu fa'uhibbu. Ya Allah, aku cinta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Aku cinta kepada mereka berdua dan cintain orang yang mencintai mereka berdua. Jadi orang yang mendapatkan kita kecintaan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, memang itu mendapatkan doa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan itu mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Dari sebelah atasnya. Syabbahu bin Nabi laisa syabbahu bil Ali. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu Sayyidina Hasan ini lebih mirip ke Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Hasan tumbuh dewasa dengan sifat zuhudnya luar biasa. Sayyidina Hasan ini mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak mendapatkan ajaran, pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dari kecil kan kita diazanin, habis lahir kan diazanin nggak kira-kira? Diazanin. Untuk apa kita diazanin? Hikmahnya biar kita terhindar daripada syaitan yang namanya Syibyan, atau bahasa Indonesianya kelong wewe. Ya, kita kalau kecil kan kadang jangan keluar maghrib, nanti diumpetin sama Kelong wewe. Pernah nggak dengar begitu? Itu daripada emang ada syaitan. Jadi kalau ada yang diumpetin, mungkin di waktu masih kecil tidak diazanin dengan di telinga kanan dan tidak dikomatin di telinga kiri. Pertama kali yang diazanin yaitu pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siapa yang mengazani? Adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nikmatnya langsung diazaninnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Hasan. Sehingga luar biasa ini Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, ceritanya panjang. Sampai meninggal dunia Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Meninggalnya dalam kondisi apa Sayyidina Hasan? Ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang banget Nabi. Bibirnya selalu dicium sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan tuh kalau main diambil sama Nabi, dicium bibirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa Nabi cium bibirnya? Karena Sayyidina Hasan meninggal dalam kondisi apa? Diracun. Sayyidina Hasan diracuni sehingga ganasnya itu racun. Akhirnya beliau meninggal dunia. Makanya tatkala Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tatkala beliau ingin meninggal, Sayyidah Khadijah ini siapa? Istrinya Nabi SAW. Tatkala Sayyidah Khadijah meninggal di usia 65, kurang lebih 65 tahun, Sayyidah Khadijah izin meminta kepada Rasulullah SAW, tapi melewati daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Khadijah mengatakan kepada putrinya, siapa putrinya? Sayyidah Fatimah. Ini Sayyidah Fatimah luar biasa, sifat yang mengikuti Rasulullah itu Sayyidah Fatimah Zahra. Makanya bid'atun Nabi SAW, dia daripada bagiannya Nabi Sayyidah Fatimah Zahra itu. Karena luar biasa, bahkan Sayyidah Khadijah di masa hidupnya itu beliau itu orang bangsawan, betul nggak? Orang yang paling kaya saat itu. Tapi menikah dengan Nabi diperjuangkan, semuanya diberikan kepada Nabi SAW. Bahkan sampai di akhir hayatnya itu pernah suatu hari Sayyidina
Rasulullah SAW tatkala pulang daripada dakwanya melihat Sayyidah Khadijah sedang menyusui daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Tahu saking nggak ada apa-apanya dalam rumahnya Rasulullah SAW, sampai Sayyidah Khadijah itu tatkala Sayyidah Fatimah menyusui daripada Sayyidah Khadijah itu bukan lagi susu yang keluar, mohon maaf, darah yang keluar. Yang diminum oleh Sayyidah Fatimah kepada Sayyidah Khadijah apa? Bukan susu, darah yang diminum oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Luar biasa ini kehidupan daripada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidah Khadijah ini di akhir hayatnya sudah berasa akan meninggal dunia, Sayyidah Khadijah mengatakan kepada putrinya, kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah," kata Sayyidah Khadijah, "tolong kau bisikan kepada Rasulullah SAW, kepada ayahmu, aku sepertinya umurku sudah tidak lama lagi. Ya, aku minta daripada kepada ayahmu Rasulullah, meminta daripada sorban yang biasa didapatkan wahyu daripada malaikat Jibril." Wahyu itu Rasulullah SAW kadang pakai sorban itu. Tatkala pakai sorban itu banyak turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutban itu sorban. Akhirnya mengambil barokah. Sayyidah Khadijah mengambil barokah sorban daripada Rasulullah SAW. Akhirnya didengar sama Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian kenapa Sayyidah Khadijah meminta lewat Sayyidah Fatimah? Karena Sayyidah Khadijah malu meminta kepada Rasulullah SAW. Sampai didengar oleh Rasulullah SAW, dan Sayyidah Fatimah minta maaf sama Rasulullah karena belum menjadi wanita sempurna, kata Sayyidah Khadijah. Padahal kata Rasulullah SAW, tidak ada di dunia ini wanita yang paling sempurna kecuali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wanita paling sempurna. Makanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia mendapatkan kafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, dan Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril membawa 5 kain kafan. 1 kain kafan tersebut untuk Sayyidah Khadijah. Yang kedua, kain kafan tersebut untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 untuk Sayyidah Fatimah Zahra. 4 untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 5 untuk Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Untuk Sayyidina Hasan. Tatkala itu Sayyidina Husain tidak mendapatkan kain kafan, sehingga malaikat Jibril menangis tatkala itu. Mengatakan kepada Rasulullah SAW, karena nanti Sayyidina Husain meninggalnya akan terpenggal kepalanya dan bahasanya dimutilasi, sehingga malaikat Jibril pun menangis mendengar semacam itu. Mungkin dilihat sama orang meninggalnya kejam, meninggalnya luar biasa, tapi hakikatnya dia Sayyidina Husain tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, ini kedua cucuku menjadi tua pemimpin daripada pemuda ahlus surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Sayyidina Husain sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Nah, makanya sekarang keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau banyak di dalam cerita-cerita bahwasanya di Karbala itu semua terbunuh, semua meninggal, semua mati, keluarganya daripada keturunannya Nabi SAW. Padahal Nabi mengatakan apa? Imam Mahdi daripada keturunannya Rasulullah SAW. Gak mungkin Imam Mahdi tahu-tahu muncul, keturunan Rasulullah tahu-tahu ada aja, nggak mungkin. Pasti ada pelantaranya, silsilahnya. Nah, sehingga tatkala di perang Karbala aja siapa yang tidak ikut? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Semuanya keluarganya Nabi ikut, semua keturunannya Nabi ikut di perang Karbala itu. Kecuali siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tatkala itu Sayyidina Ali masih kecil dan sedang kurang sehat. Ada Sayyidina Ali, andai kata saya sehat, saya akan ikut. Tapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti keluar daripada sumber Sayyidina Ali Zainal Abidin inilah para habaib, para sayyid. Banyak kita kenal daripada sayyid, para habaib. Nah, itu semuanya daripada jalur lewat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, ini hadis daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Daripada penghiburnya Rasulullah SAW. Rasulullah senang banget kepada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal daripada Rasulullah SAW. Kakekku, Sayyidina Hasan ya, kalau manggil Rasulullah SAW jiddi, itu apa? Kakekku. Luar biasa, kakeknya langsung nih, bayangin nih.
segitu udah maksudnya kakinya langsung Rasulullah itu beliau Sayyidina Ali kemudian sambung kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau masih memiliki sifat zuhud yang luar biasa, takut akan masuk ke dalam neraka. Jadi ada khauf, takut. Apa yang dihafal oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Da ma ya ribuka ila ma la ya ribuk. Dia menghafal daripada Rasulullah hadis da ma ya ribuka. Tinggalkan apa yang menyebabkan engkau ragu. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu. Ila ma la ya ribuk, dan lakukan apa yang membuat kamu tidak ragu. Jadi daripada keraguan pindah kepada keyakinan. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu. Ini hadis maknanya luas. Maknanya ini hadis luas. Padahal kalimatnya hanya sedikit. Da ma ya ribuk ila ma la ya ribuk. Itu hadisnya kecil, hadisnya pendek. Tapi maknanya besar, maknanya itu azim. Artinya tinggalkan sesuatu yang menyebabkan kita ragu. Pindah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal di dalam pekerjaan, di dalam keyakinan, sesuatu meragukan, tinggalkan keraguannya. Kemana kita menuju kepada keyakinan? Di dalam kita bekerja, di dalam kita ibadah. Kalau sesuatu ada syak, ada keraguan, tinggalkan. Jadi jangan di dalam diri kita itu ada keraguan. Ada keraguan. Ada seorang dia muslim, tapi akhirnya lama-lama ragu. Padahal jangan ragu, paham nggak? Harus kita ada keyakinan. Makanya itu di situ ada keimanan, yakin. Orang ragu kita terhadap sesuatu, apalagi ibadah, apalagi agama yang kita emban, akhirnya berbahaya. Ada sampai satu wanita mengatakan umur 35 tahun, dia masih ragu. Dia Islam, awalnya dia mengatakan dia Islam. Tapi dia tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Dia nggak percaya, katanya masih ragu. Masih ragu tuh. Keraguan seperti itu akhirnya menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu keraguan yang ada dalam diri kita, tinggalkan. Kita pindah kemana? Kepada keyakinan. Ini daripada maknanya ini hadis. Di dalam pekerjaan, kalau di pekerjaan tersebut ada sesuatu yang syubhat, ragu-ragu, syubhat ini mendekatkan kepada yang haram. Tinggalkan pekerjaan. Tinggalkan pekerjaan. Oh ini nih kayaknya nih dalamnya ini ada syubhat nih. Oh saya ini seperti bekerja nih, saya lihat sistemnya nih seperti ada ini, saya keraguan di dalam pekerjaan sini. Tinggalkan. Cari kepada keyakinan. Oh yakinannya begini. Pindah kita kepada keyakinan. Jadi jangan kita keraguan tersebut kita emban. Jangan kita pegang keraguan tersebut. Akhirnya bikin penyakit. Ada orang sholat, bayangkan ada surat apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarril waswas tuh. Ada dulu kita di pesantren ya. Yang siapa namanya? Bukan yang kalau masuk ke masjid dia sampai punya sifat ragu. Siapa? Temen ya sekolah sekelas. Dia kalau habis wudu dia ragu di dalam wudunya. Terus dia jalan ke masjid dia ragu. Dia anggap tuh masjid najis. Wah ini najis nih. Dia balik lagi ke kamar mandi. Wudu lagi, mandi lagi. Udah gitu balik lagi ke masjid itu sampai nggak habis. Orang Bekasi kalau nggak salah waktu fakir mondok di Jawa Timur itu. Ada orang Bekasi waswas. Akhirnya kena penyakit waswas. Makanya kok keraguan tersebut tinggalkan tuh. Ada orang sholat ya kan, Allah, kepaknya udah belakang kayaknya. Ada orang begitu kan biasanya kan, sholat, ragu, Allah, belakangnya makmum, mulai bahagia sih. Jadi bahagia loh, jadi saya pulang nih. Nah itu akhirnya keraguan semacam itu. Jadi Allahu Akbar. Nah makanya kita niat sholat itu tak kala kita ngucapin Allahu Akbar. Di mana niat sholat yang wajib di dalam hati. Makanya kalau kita di lisan kan nggak bisa pas ngucapin Allahu Akbar terus niat, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya di mana wajib niatnya sholat di dalam hati.
Ada orang nih tahu-tahu sholat aja, nggak pakai ngucapin niat. Nah, ada orang tahu-tahu datang, Allah Akbar. Nah, kita belum tahu kan dia niatnya ada di dalam hati. Ini dengar nggak suara hatinya? Enggak. Nah, dengar. Kan nggak bisa dengar. Yang bisa dengar siapa? Antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, makanya kita pernah lihat tuh, kita punya guru tuh kalau lagi sholat tuh, langsung ada sejadah nih datang masjid. Kadang kita bisa lihat Habib bin Hafid, pernah ada video itu lagi senyum sama apa namanya? Syahal Jumu'ah. Ya. Habis itu apa? Tahu Allah. Nah, seperti itu. Karena apa? Udah persiapin awal di hatinya. Jadi nggak ada sifat was-was di dalam kita ibadah. Tinggalkan tuh sifat was-was. Langsung Allah. Iya, paham kira-kira? Insyaallah. Nah, di dalam pekerjaan juga, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan, kalau sesuatu di situ ada was-was, bahkan ada syubhat di dalamnya, tinggalkan. Ya, tinggalkan, karena syubhat itu akan mendekatkan kita kepada yang haram. Seperti sekarang nih, maaf ya, yang ada di game-game tuh. Ada di game-game itu yang bisa menghasilkan ya, di game itu nanti mendapatkan uang dari koin apa tuh namanya, bagian nggak paham tuh. Nah itu kalau dapetin uang syubhat itu duitnya itu. Nah, syubhat itu dari mana yang dapetin? Kenal nggak orang yang ngasih duit ke ente? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu syubhat tuh. Ya tapi ini mau begini ya, udah ente terserah ente. Ya karena apa namanya? Karena sesuatu yang kita dapatkan daripada kita nggak jelas berarti syubhat. Kalau kita makan syubhat Pak, ya kalau kita makan syubhat itu mendekatkan diri kita kepada yang haram. Jadi kalau kita sering makan syubhat, yang syubhat aja dientengin, nanti lama-lama haram kita entengin. Ya ini kan begini doang, ini kan baru syubhat doang. Nah itu tuh kalimat tuh, ini kan, ini kan syubhat doang. Kita berbuat maksiat nih, ya ini kan cuma begini doang. Ini kan cuma main-main doang. Oh kita berbuat maksiat nih, oh ini kan cuma iseng doang. Oh ini kan cuman doangnya itu. Sehingga dengan kita ngucapin seperti itu, kita meremehkan sesuatu yang syubhat, akhirnya mendekatkan diri kita kepada yang haram. Kalau kita makan haram dalam perut kita, berarti kita membakar api neraka, nyalain api neraka tuh. Diri kita bakal jadi apa? Jadi arang di neraka. Mau gak kira-kira untuk neraka? Nauzubillahimin. Dan makanya kata hadis ini, karena sahabat yatruku katsiran minal halal mukhafatal wuqu'i fil haram. Bahkan ini para sahabat meninggalkan sesuatu yang halal, bukan lagi yang haram ya. Yang ditinggalkan bukan lagi yang syubhat, tapi apa? Yang halal. Para sahabat meninggalkan yang halal mukhafatan, karena apa namanya? Kekhawatiran di dalamnya ada sesuatu yang haram. Ini para sahabat. Jadi apa namanya? Yang ini halal jelas ya, halal, tapi masih khawatir akan di dalamnya ada sesuatu yang haram. Makanya kita kalau lagi bekerja ya, usaha, dagang apa aja, jangan melibatkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram ya. Jangan kita karena dunia kita korbankan diri kita. Ya cuma begini doang, nggak apa-apa, cuma sekali doang, nanti begini, wah jangan dah. Ya dunia ini benar-benar menipu kita. Jangan sampai kita terhina diri kita daripada dunia tersebut. Jadi kalau memang udah yang sesuatu yang haram ya, haram itu jelas ya kan, hadis-hadis yang kemarin kan kita udah ngebahas tuh. Yang halal jelas, yang haram jelas ya. Di antara itu ada sesuatu yang syubhat. Nah itu syubhat itu juga kita harus berhati-hati. Lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim bin Adham ya. Sayyidina Ibrahim bin Adham di dalam waraknya di sini diceritakan ini. Sayyidina Ibrahim bin Adham, Allah tashrab min ma'i zamzam. Sayyidina Ibrahim bin Adham, Allah tashrab min ma'i zamzam, jangan kamu minum daripada air zamzam. Wah, pertanyaan kan, kenapa nggak boleh minum air zamzam? Kata beliau, faqala law kana lidalun li syarbi asyara ila anna dalu min ma'i sultan wa huwa mutasyabbah. Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau tidak meminum daripada air zamzam, bukan melarang daripada air zamzamnya tersebut, tapi cara pengambilannya itu. Zaman dahulu, di zamannya Sayyidina Ibrahim bin Adham, itu pengambilan daripada air zamzam diambil daripada dalwun. Dalwun itu apa namanya? Ember. Embernya itu punya sultan, punya kerajaan. Man akala marak min sultan taqulat lisanul alal haq.
Kalau kata Imam Ghazali, kalau tidak salah, siapa orang yang makan kuah daripada kerajaan, daripada pemerintahan, dia makan kuah di sini kita bahasakan duit lah. Maka takulat lisanul alahak, maka lisannya ini akan sulit untuk mengucapkan kebenaran. Tuh orang kalau udah makan uang pemerintah, ya dia udah makan itu uang begitu-begituan, itu uang panas, itu ngucapin kebenaran sulit, nggak bisa, betul nggak? Bisa dibeli, apa juga dengan uang, bisa dibeli. Ngucapin nahi munkar nggak bisa. Mau nahi munkar, kalau udah makan uang seperti itu, naudzubillah min dzalik, sulit mengatakannya. Maka di sini di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza adamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Ya, kalau orang daripada idza adamat ummati, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, dia udah mengagungkan dunia nih, dunia udah di atas segala-galanya, dunia udah di atas semuanya, dia udah tunduk sama dunia, memuliakan itu dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, maka hilang darinya kewibawaan daripada Islamnya dia sendiri, nggak ada harganya di Islam, betul nggak? Nah, iya, orang kalau dia orang Islam ya, terus dia ini banget, maka udah berat, udah Islam dia itu kalau digadaikan Islamnya dengan dunia, haibahnya udah nggak ada. Kita lihat orang-orang yang semacam itu, wibawahnya udah kagak ada. Kenapa? Karena itu, karena dia memuliakan daripada, sehingga wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wa naha 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Wa idza tarakati. Nah, ini kata Nabi SAW, lanjutan itu hadis. Apabila kamu meninggalkan perintah bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, mengajak orang yang kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Kalau kalian udah meninggalkan itu semua, hurimat barakat wahyi, maka Allah akan mengharamkan kita daripada keberkahan daripada wahyunya tersebut, daripada apa-apa yang Allah turunkan daripada Al-Qur'anul Karim. Allah jauhi kita dari keberkahannya, daripada rezekinya kita dijauhin, daripada keimanan kita surut lama-lama. Mungkin nahi munkar ini kewajiban kita masing-masing. Makanya alhamdulillah tak habis nikmat kalau kemarin kita masih ada ormas FPI, pembela Islam. Itu Al-Fakir punya guru aja mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena nahi munkarnya kita udah diwakilin tuh sama itu ormas. Sama ormas FPI. Nahi munkarnya kita udah diwakilin tuh. Nanti kan kalau amar ma'ruf gampang, betul nggak? Gampang nggak kira-kira amar ma'ruf? Gampang, itu tinggal nyuruh orang kebaikan, gampang itu. Nahi munkar, mencegah orang lain keburukan, sulit nggak kira-kira? Sulit. Jangankan orang lain, daripada diri kita, keluarga kita aja sulit, apalagi orang lain. Maka tatkala ada kita punya di Indonesia ada ormas yang mereka nahi munkar, ya berarti kewajiban kita untuk nahi munkar udah diwakilin tuh. Makanya alhamdulillah tuh bala dari Allah, rada dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang udah kagak ada tuh, amar ma'ruf nahi munkar udah nggak ada, nahi munkar udah kagak ada, wah habis sudah diblongin, udah nggak ada yang mencegah lagi. Ya na'udzubillah min. Makanya itu yang para ulama takutin seperti itu, ya. Bukan hal yang macam-macam. Para ulama itu takut itu cuma takut khawatir Allah turunin bala sama kita. Sebab apa? Sebab kita membiarkan sesuatu yang munkar. Yang munkar. Tapi kalau kita umat Islam nih, kalau umat Islam bangkit, di ininya macam-macam, teroris lah, apalah macam-macam, betul nggak? Jangankan di Indonesia, dunia, lihat aja dah. Kalau udah bawa Islam, teroris udah cepet banget. Sekarang kan di Afghanistan tuh lagi rame banget ya. Taliban. Taliban itu. Kalau Taliban nih kita nih, jangan terlalu kita percaya sama namanya media, jangan terlalu percaya. Dulu kita digiring ke TV, kita harus percaya sama TV. Sekarang kita digiring ke YouTube ya. Harus kita percaya sama YouTube dijelasin begini. Jangan juga, kita harus saring juga, kita harus menjadi cerdas. Lihat Taliban teroris, Taliban pemberontak, Taliban begini. Padahal kalau kita lihat mungkin daripada kacamatanya kita sendiri, ya kan, dia punya negara, itu dia punya itu negara. Iya kan? Taliban itu tinggal di negara Afghanistan, nggak mungkin yang merusak Afghanistan sendiri. Betul nggak? Betul. Yang dia ini pengen memerdekakan negara mereka sendiri daripada Amerika. Kan kalau secara ini kan ya wajar lah dia punya negara sendiri. Coba kita kalau misalkan kita dah di negeri kita, ya kan, ada orang yang pengen habis ini kita punya negeri lah, pengen ambil alih, pasti kita ngeberontak dong, ya kan?
Oh, pas kita berontak dibilang kita teroris. Nah, itu media dunia tuh, kayak begitu tuh. Jadi berita-berita seperti itu kita harus nyaring ya. Memang kita harus pintar-pintar menyaring daripada itu semuanya. Nah, ini daripada hadis yang ke-11. Nah, tinggalkan apa yang menyebabkan kamu ragu kepada sesuatu menyebabkan kamu yakin. Jadi tinggalkan sesuatu yang ragu ya. Sesuatu yang ragu syak, kamu tinggalkan. Yang syubhat-syubhat ditinggalkan. Itu hadis yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita ilmu yang barakah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan diri kita untuk melezatkan daripada kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelezatan di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa bi mu'afatihim min fitani. Allahumma ahrimna li lazzatil ma'siyatik wa rizqna li ladzati ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih al-fakir kita maaf, dan al-fakir mohon maaf atas keterlebihan waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij'al muslimin, amin ya Allah, ya Rahman, Anta